Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duhai ya Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menambah keriduan kami kepadamu, keriduanmu kepada kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan majlis ini majlis yang Engkau berkahi. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima, lindungi dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nomor 243 244 kita simak bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab An-Nisa Al-Hikam nomor 243. Al-ilmun nafi' walladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi kina'uhu. Ilmu yang berguna ialah yang meluas dalam dada sinar cahayanya dan membuka penutup hati. Khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ahu. Sebaik-baiknya ilmu itu yang disertai oleh rasa takut kepada Allah. Firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah adalah mereka hamba-hamba Allah yang paling alim atau paling arif. Surat Fatir ayat 28. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talibul ilmi tukaffalallahu birrizqi. Orang yang menuntut ilmu agama itu Allah akan menjamin rizkinya. Hadirin sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang setiap saat merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena puncaknya seseorang muslim adalah menjadi muhsinin, orang yang anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yara. Orang yang ibadah merasa dilihat Allah. Dia ibadah seakan melihat Allah. Kalau dia memang tidak akan bisa melihat Allah, hatinya yakin Allah melihat dirinya. Itulah yang kita kejar dalam hidup di dunia ini, yaitu muhsinin. Allah memerintahkan kita belajar bukan untuk ilmu, tapi belajar untuk mengenal Allah, tambah iman. Kalau kita berhenti di ilmu, ilmu adalah sarana. Allah memerintahkan kita belajar adalah kita mengenal Allah, meyakini kepada Allah, sehingga semakin bulat
pengabdian kita kepada Allah. Jadi ilmu itu bagai cahaya. Al-Junaid berkata, ilmu itu mengenal Tuhanmu dan tidak melampaui kedudukan dirimu, yakni benar-benar kita jadi sadar sebagai seorang hamba. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu berkata, bukan yang bernama ilmu itu kepandaian atau banyaknya meriwayatkan, tetapi ilmu itu cahaya yang diturunkan Allah di hati, dalam hati manusia, dan bergunanya ilmu itu untuk mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kesombongan diri. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi di dalam hati. Inti daripada belajar adalah meluruskan niat. Allah tahu kita belajar untuk mencari apa. Allah tahu persis. Wa huwa alimum bidatis sudur. Dan Dia mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Jadi kalau mau belajar, yang pertama harus kita selidiki adalah mau apa kita belajar. Kita tahu tentang 3 orang yang menjadi penyulut api neraka. Yang pertama adalah orang yang meninggal di medan perang. Ketika dibangkitkan, Allah memperlihatkan nikmat dan dia mengakuinya. Lalu ditanya, apa yang kau lakukan? Saya sudah berjihad sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan ini karena engkau. Lalu Allah yang maha tahu segala isi hati berfirman, kadzab, dusta kamu. Kamu berjuang agar disebut pemberani, dan demikianlah orang-orang menyebutmu. Lalu diseret dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, benar-benar berperang sampai meninggal. Tidak kurang pengakuannya. Dia mengatakan, saya berjuang karena engkau. Tapi Allah tidak pernah bisa dibohongi siapapun. Apalah artinya pengakuan yang berbeda dengan isi hati? Dia gagal bukan kurang perjuangan, bukan kurang pengorbanan, bukan kurang pengakuan. Yang kurang satu saja. Apa? Hatinya sangat sibuk dengan kedudukan di sisi manusia. Yang kedua, yang dihisab, yang belajar dan yang membaca Quran. Ketika dihisab, Allah perlihatkan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Saya belajar karena engkau. Saya membaca Quran karena engkau. Lalu Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar karena ingin disebut alim, orang berilmu, ingin disebut ustad, kiai, syekh, dai kondang, ingin disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizah, dan sudah engkau dapatkan. Di dunia orang-orang memanggilmu seperti itu. Di akhirat diseret, tertelungkup. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang kefasihannya, tidak kurang juga dakwahnya. Yang kurang cuma satu saja, hatinya dipenuhi oleh selain Allah.
dia lebih menikmati pengakuan orang, penilaian orang, kedudukan di hati orang dengan menggunakan amal-amal hak Allah. Dan yang ketiga adalah dermawan. Oh ya, itulah sebabnya di Baitul Quran yang masih sangat sederhana di Darut Tauhid itu tidak menjadi fokus harus hafal 30 juz, tapi bagaimana setiap huruf yang dibaca dengan ikhlas supaya Allah ridho. Tidak semua orang ditakdirkan hafal 30 juz, dan takdir hafal 30 juz juga itu ujian. Kalau jadi ujub, jadi ria, jadi takabur, maka itu jadi berat. Yang ketiga adalah dermawan. Ada yang terus sedekah tapi tidak juga jadi ahli neraka, tidak juga jadi ahli sorga, maaf, malah jadi ahli neraka. Bukan kurang sedekahnya, Allah tahu di hatinya suka sekali dia diakui sebagai dermawan. Maka mudah-mudahan semua santri yang ada di Darut Tauhid ini selalu memeriksa niat. Tidak penting kita dianggap pintar, tidak penting sama sekali kita diakui orang berilmu, tidak penting kita disebut sebagai ustadz atau apalah sebutan. Yang penting adalah setiap kali belajar Allah makin suka kepada kita. Selebihnya Allah lah yang membuka hati kita. Dan nikmat terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita belajar, dibuka hati kita bisa mengenal Allah, yakin kepada Allah, tidak ada bandingannya. Mungkin pekerjaannya tukang sate atau jualan cireng, mungkin pekerjaannya cleaning service, mungkin berbagai pekerjaan lain, tapi hatinya benar-benar rapat ingat kepada Allahnya tuh, padat sekali. Kalau sebuah lemari berisi 24 laci besar dan tiap laci berisi, kalau satu ruangan 24 lemari, katakanlah 24 jam, satu lemari berisi 60 laci, dan setiap lacinya ada 60 laci kecil, dan semuanya diisi dengan ingat kepada Allah, Allah, sehingga betul-betul ketika dibuka hanya Allah yang benar-benar mendominasi pikiran hatinya. Nah, inilah orang yang paling beruntung, karena Nabi Rasul diutus untuk membuat kita kenal kepada Allah. Al-Quran diturunkan untuk membuat kita kenal kepada Allah dan mengetahui apa yang Allah sukai, dan mengabdikan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Ini intinya. Jadi kalau kita baca di sini, menurut Imam Syekh Ibnu Athaillah, sebaik-baik ilmu itu ilmu yang menjadi cahaya di hatinya. Ketenangan itu adalah hadiah bagi orang yang zikrullah. Ilmu itu harus membuat kita makin mantap zikrullahnya kepada Allah. Jangan sampai kita belajar tapi hanya sampai kepada pelajaran, tidak sampai kepada Allah. Dan sebaik-baik ilmu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba, itu yang disebut ulama.
Harusnya ada ahli tafsir yang bisa menceritakan ini. Tetapi dari berbagai rujukan dan pendapat para ulama, Imam Al-Junaid ketika ditanya apakah ilmu yang berguna, jawabannya ialah yang menunjukkan engkau kepada Allah dan menjauhkan diri dari memperturutkan hawa nafsumu. Masih ingat ketika Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi makin tinggi ilmunya, hatinya semakin bersih dan amalnya semakin melimpah berkualitas. Jadi pesantren kita ini fokusnya sederhana, kita belajar terus, dan dengan ilmu itu hati kita menjadi semakin bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, bersih dari takabur, bersih dari kedengkian, bersih dari cinta dunia walaupun dunia ada di tangan kita. Inilah hakikat ilmu. Kemudian ilmu sekecil apapun yang kita dapatkan, sekuat tenaga kita amalkan. Wah, kalau begitu kita meninggal belum banyak ilmu, tidak apa-apa. Yang penting kita belajar terus menerus dan diamalkan. Karena Allah melihat apa yang kita lakukan, kita belajar, ketekunan kita belajar disaksikan oleh Allah. Selain hati, Allah juga melihat ketekunan kita belajar dan kesungguhan kita mengamalkan. Jadi jangan sampai kita terus nambah ilmu tapi amal kita tidak bertambah. Salah satu yang bahayanya dari tidak menjaga hati adalah yang pertama, jadi ujub, jadi merasa diri. Persis iblis juga menjadi terkutuk karena ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, dari Adam. Saya dibuat dari api, Adam dari tanah. Ini ujub. Sesudah itu jadinya aba wastakbaro, jadi enggan mematuhi perintah Allah dan takabur. Padahal iblis diciptakan lebih dulu dan lebih mengenal Allah dibanding Nabi Adam. Tetapi penyakit hatinya, dia ujub dan dia menolak kebenaran serta meremehkan orang lain. Jadi misalkan kita belajar agama, makin benar pelajarannya, makin tidak berani merendahkan orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, orang yang tawadu itu tidaklah keluar dari rumah bertemu dengan muslim kecuali hatinya berprasangka baik, orang yang ada di hadapan saya ini lebih mulia daripada saya. Ayo coba itu, lihat nih adik-adik. Maaf adik-adik, dari mana adik-adik? PDF, santri PDF, adik SMP? Ya, alhamdulillah. Bagaimana kita bisa meremehkan adik-adik ini? SMP sekarang udah balik belum sih? Sudah ya? Berarti kalau belum balik, belum dicatat dosanya. Kalau sekarang misalkan takdirnya kita meninggal nih sama-sama,
besar kemungkinan adik-adik ini pas dihisab dosanya dikit. Maka lihat yang masih muda-muda, kita jangan meremehkan karena dosanya lebih sedikit dari kita. Guru dengan murid, muridnya masih sedikit dosanya. Guru berapa banyak ilmu yang sudah Allah berikan, tapi ilmu itu tidak mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Murid-murid baru sedikit ilmunya, jadi kalaupun berbuat dosa mungkin belum sampai ilmunya. Kita sudah sampai ilmunya, bahkan menceramahkan kepada yang lain, tapi tetap maksiat. Bayangkan. Jadi kalau lihat yang masih muda, ini dosanya lebih sedikit dari saya. Lalu lihat yang lebih tua, bagaimana? Bagaimana? Amalnya lebih banyak, sujudnya lebih banyak dari kita, menyebut nama Allahnya lebih banyak. Ada lagi yang hebat, Ramadannya lebih banyak daripada kita, Jumatannya lebih banyak, tahajudnya lebih banyak, istighfarnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak. Bagaimana kita bisa meremehkan orang yang lebih tua dari kita, yang Ramadannya lebih banyak? Padahal Ramadan itu benar-benar melimpah ruah karunia Allah. Jangan pernah melihat orang yang lebih tua dengan pandangan, walaupun ilmu agamanya mungkin belum banyak, tapi yang sedikit itu diamalkan dengan ikhlas. Bagaimana lihat orang yang punya kekurangan dan kesalahan? Siapa tahu belum tahu, atau jangan-jangan kesalahan ini, dosa ini yang mengantarkan tobat nasuha. Berapa banyak orang yang melesat kedudukannya jauh lebih tinggi dari kita karena tobatnya lebih sungguh-sungguh daripada kita yang hampir tidak pernah mengeluarkan air mata penyesalan. Kita tidak tahu tangisan di penghujung malam tiap orang seperti apa. Kita tidak tahu bagaimana hatinya merindukan Rasulullah, hatinya begitu rindu kepada Allah. Kita tidak tahu, benar? Memang dia sedekahnya sedikit, tapi jangan-jangan itu separuh dari hartanya, tapi dia amalnya pas-pasan, ilmunya pas-pasan, tapi sangat boleh jadi dia ridho terhadap takdir apapun yang Allah berikan kepadanya. Sangat banyak jalan seseorang bisa menjadi hamba yang dicintai Allah yang kita tidak tahu. Maka kata kuncinya, berhenti saja memandang rendah saudara kita. Cari alasan untuk bisa menghormati saudara kita. Itulah ciri orang yang tawadu, ciri orang yang berilmu. Jadi jangan sampai makin lama di Darut Tauhid makin sombong, berarti gagal. Dia gagal karena ilmu itu buahnya adalah tawadu. Ciri di antara tawadu adalah batarul haq wa ghamtun nas, itu ciri orang takabur, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Maka ketawaduan menjadi sangat mencintai nasihat, saran, koreksi, kritik, dan tidak melihat saudaranya lebih rendah dari diri kita. Allah melihat lintasan hati kita. Surat apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Al-Furqan ayat 63. Boleh dibacakan? Bismillah.
Quran Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Kalau dapat ilmunya bahwa orang bodoh di sini, yang jahil di sini adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, nafsunya. Mungkin di rumah, mungkin dari teman, mungkin di jalan, dan ketika dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka orang tawadu itu tidak terluka dan dia membalas dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini salah satu ciri orang berilmu. Coba Ustadz, menurut Imam Ibnu Athaillah yang 245, ini pas kita membahas ini. Ada satu lagi yang bisa menambah manfaat nih. Al-ilmu in qaranathul khasyatu falaka wa illa fa'alaika. Ilmu itu jika disertai rasa takut kepada Allah, maka itu yang menguntungkan bagimu. Jika tidak, maka itu bahaya bagimu. Demikianlah sahabatku sekalian, kita tidak bisa menjadi orang yang yakin ke Allah kecuali Allah yang memberikan taufik. Kita hanya belajar sekuat tenaga untuk meluruskan. Seperti mau ceramah ya, ada yang mau ceramah seperti ini nih, sekarang AA sedang ceramah. Ada yang belajar, tapi niat belajarnya adalah untuk dijadikan bahan ceramah. Kenapa? Harusnya belajar supaya kita paham, lalu sampaikan saja apa yang mampu kita sampaikan. Tidak usah ingin kelihatan pintar, tidak usah takut disebut bodoh, karena kita tidak bisa mengubah hati siapapun. Yang ceramah ini tidak akan bisa mengubah siapapun, sama sekali tidak bisa. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Jadi tugas penceramah ini belajar dengan baik supaya dirinya jadi baik, jadi benar, jadi dekat kepada Allah. Lalu ilmu yang disampaikan ini, yang Allah takdirkan kita mengetahuinya, sampaikan dengan niat semoga kita termasuk orang yang menyampaikan amanah. Kita tidak memerlukan pengakuan dianggap pintar, hebat, ataupun berilmu, ataupun sudah soleh, apalagi ya. Toh mungkin yang disampaikan ada kekurangan, nanti dikritik, terima itu kritik, saran sebagai karunia dari Allah memperbaiki kesalahan kita. Kalaupun kita dianggap bodoh, ada yang anggap bodoh, tidak perlu kecil hati dan memang kita bodoh ya. Kalaupun ada yang menganggap kita pintar dan hebat, kita berlindung kepada Allah, karena itu ujian. Karena sebetulnya tidak pintar sama sekali kita ini. Semua ilmu yang Allah titipkan adalah amanah. Jadi terus saja pergulatan ilmu itu untuk bisa mendekat kepada Allah dan bermujahadah mengendalikan nafsu. Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, dua hal yang membuat manusia rusak itu, satu lemah ilmu, yang kedua lemah jiwa. Jadi bisa jadi ilmunya didapat tapi jiwanya lemah, tidak berhasil mengendalikan dari ujub, ria, takabur, dengki, cinta dunia. Itu penyakit kita semuanya. Dan kalau kita bicara begini,
menyimak ini jangan pernah pikiran kita lari menilai seseorang, pada diri sendiri saja. Jangan sampai ketika duduk begini, oh iya ini kayak teman saya nih, dosen di STAI, dia kayaknya ria. Itu sudah suudon. Bagaimana kita tahu niat orang, kan? Qadarullah suatu saat sedang sholat, imamnya bacaannya salah, atau ada yang lupa, ada yang kurang. Sesudah selesai sholat, tiba-tiba kita memandang remeh imam tersebut, hanya karena satu bacaannya. Padahal salahnya itu adalah boleh jadi perlindungan dari Allah supaya imam itu tidak ujub. Karena kalau suara bagus, bacaan bagus, semua orang memuji, bisa ain. Buat saja jadi lupa, sehingga ini nggak jadi bagus nih, nggak jadi dipuji. Boleh jadi itu perlindungan Allah dari ujub, dan kita tidak usah malu. Akhirnya tidak kepilih jadi imam, gak ada masalah. Karena bagi kita bukan status yang dipentingkan. Tiap bacaan Quran, tiap sholat disukai Allah, selesai. Perkara dapat jabatan apa, kedudukan apa, juara atau tidak, itu sama sekali bukan sesuatu yang hebat. Yang hebat itu tiap bacaan kita diterima oleh Allah, benar? Apalagi yang menarik dalam hidup ini selain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah pekerjaan kita setiap saat, belajar supaya diterima Allah, amalkan supaya diterima oleh Allah. Allah mengetahui mujahadah kita, menjaga hati dalam belajar, berusaha mengamalkan, jatuh bangun, kita minta kepada Allah, dan Allah nanti yang membimbing kita. Mungkin tidak sempat kita menguasai semua ilmu karena umur kita mungkin tidak panjang, ya tidak apa-apa, yang penting belajarnya mendekatkan ke Allah, mengamalkan ilmu yang ada, mendekatkan ke Allah. Itulah sebetulnya yang paling penting yang dapat saya pahami dari belajar agama. Jadi tambah iman, tambah yakin ke Allah, dan tambah amal solehnya. Wallahu alam. Akan ditambahkan Ustaz, silakan, ada yang mau menambahkan? Bagaimana menurut Ustaz Mulyadi? Ya, jadi ilmu yang paling penting dan harus kita belajar adalah ilmu tentang Allah, dan definisi ulama itu adalah bukan yang sekedar memakai sorban atau di mimbar, tetapi memang disebutkan sebagai surat Fatir ayat 28 tadi adalah yang paling takut kepada Allah. Jadi ilmu tertinggi adalah yang mengantarkan seseorang takut kepada Allah. Begitu, Pak. Orang takut kepada Allah itu seperti apa? Bedanya takut ke makhluk jadi jauh takut. Kalau takut ke Allah sebaliknya, jadi sangat semangat ingin dekat dengan Allah, semangat bersegera dengan amalan fardu, dan terus menghiasi diri dengan amalan sunnah. Karena orang takut ke Allah itu yakin Allah menatap dirinya setiap saat. Yang ditakutinya itu, ya orang takut kepada Allah, yang ditakutinya itu dicabut nikmat iman. Ini yang paling mengerikan dalam hidup kita ini. Dicabut keimanan, dicabut hidayah kita. Itu mengerikan sekali, berarti kita fatal celakanya. Allah membulak-balik hati kita jadi malas ibadah. Ini yang menakutkan. Penjagaan terhadap kita diambil sehingga kita jadi mudah maksiat. Ini yang mengerikan. Jadi takut kepada Allah tuh diantaranya adalah menjadi takut kehilangan. Takut kehilangan karunia Allah yang besar. Takut kehilangan zikir. Takut kehilangan tahajud. Takut kehilangan air mata tobat. Orang yang yakin kepada Allah setiap saat merasa ditatap Allah, sehingga sudah tidak ribet lagi dengan penilaian makhluk.
yakin dengan janji jaminan Allah. Seperti kata ulama yang mengatakan seorang beriman itu pasti tenang sekali hidupnya, tenang sekali. Tentang rezeki, bagaimana mungkin kita galau tentang rezeki sedangkan Allah sudah menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Apa yang untuk saya tidak akan lepas dari saya. Apa yang bukan untuk saya tidak akan ketemu. Saya tidak akan mati sebelum berjumpa dengan apa yang Allah tetapkan untuk saya. Apa? Dan kita sudah ditetapkan ajal kita. Tiap waktu makin dekat. Apa tidak lebih baik tiap waktu kita isi dengan amal? Kita bekerja, tapi diniatkan sebagai amal soleh, bukan mencari rizki, tapi menjemput rizki. Yang dicari adalah keberkahannya. Jadi selama bekerja di Darut Tauhid itu bukan memikirkan gaji, tambahan penghasilan, pikirkan bagaimana ini saya bekerja jadi amal soleh. Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu keinginan kita. Allah tahu yang terbaik. Dan semua yang ada dalam pikiran, di hati, bahkan yang belum terpikirkan, Allah sudah mengetahuinya. Dan Allah memiliki apapun yang kita inginkan. Dan tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah. Jadi tenang saja hadirin. Ya. Jadi orang yang beriman enggak riweuh hidupnya tuh, enggak ribet. Ribet itu ciri kurang iman. Ingat masa depan, kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah maula kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Yakin ada Allah yang menguasai. Sempurnakan saja hari ini. Siapa mahasiswa yang nanya, aduh bagaimana ya nanti saya kalau sudah selesai kuliah, saya dapat kerjaan belum? Saudara semester berapa? Semester 2. Ngapain mikirin selesai kuliah? Belum tentu hidup. Siapa tahu semester 3 meninggal, ya kan? Sekarang aja jadi mahasiswa yang lurus, mahasiswa yang berusaha mengamalkan ilmunya, mahasiswa yang bersih hatinya, mujahadah saja. Nanti besok lusa Allah membimbing kita. Allah yang akan mengatur kita dapat ilmu tambahan apapun, karena semua kejadian ada dalam kekuasaan Allah. Bagaimana tentang yang lalu? Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini dan juga pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kalian tidak terlalu berduka terhadap apa yang luput dengan episode yang tidak cocok, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu, karena Allah wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Sudah yang lalu memang sudah garisnya, kita harus lalui begitu. Tinggal ridho. Kalau itu kepahitan, minta ampun yang banyak. Bagaimana yang sekarang kita jalani? Niatkan saja jadi amal soleh. Semuanya niatkan sebagai pengabdian kita kepada Allah. Tidak usah ribet dengan penilaian, pengakuan, penghargaan, imbalan, balas budi. Gak akan kemana-mana. Pikiran kita satu saja, lakukan yang terbaik dengan niat supaya Allah yang maha melihat, maha menatap, ridho, menerima. Udah begitu saja, lebih sederhana hidup ini. Akan banyak kejadian yang disuka, tidak suka, lapang, sempit, ada, tiada, dipuji, dicaci, mudah, rumit, sehat, sakit, semuanya baik kalau kita sikapi mencari keridhaan Allah.
Jadi harusnya dengan ilmu yang kita pelajari, tenang hidup ini, menjadi sangat tenang. Ajeg, mantap, bulat, itu buah dari ilmu. Kalau berbuah iman, ilmu itu buahnya imannya menguat. Apa buah iman menguat? Akhlak semakin baik, hidupnya jadi semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dudun dari Bojong Soang. Izin tanya, apakah doa yang kita panjatkan, yang kita hajatkan sebanding lurus dengan tingkat ketakwaan kita? Tingkat ketakwaan kita. Ya, oh begini. Makin seseorang kenal dan yakin kepada Allah, makin sering berdoa. Di antaranya itu. Ada juga yang tidak berdoa, sibuk saja dengan baca Quran dan zikir-zikir, karena itu pun bagian dari doa, ya. Tetapi orang yang yakin ke Allah itu yakin bahwa dirinya itu tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Sehingga minta tolong terus kepada Allah. Misal nyari sendal, ya. Sepertinya sederhana, tapi hati tidak bisa lepas. Ya Allah, saya lupa nyimpan sendal, wahai yang maha tahu di mana. Begitu, mau parkir, pasti tidak lepas dari Allah. Ini parkir sudah mulai penuh, ya Rob, tunjukkan mana yang nanti, wih ada yang keluar, kebetulan, gak ada kebetulan, semua diatur Allah. Sekarang mau bicara, sudah punya istri belum? Sudah. Sebelum bicara ke istri, bicara dulu ke Allah. Karena sepatah kata juga bisa jadi masalah kalau tidak hati-hati. Benar? Ya Allah, Rabbi shrahli sadri. Apa-apa bisik-bisik itu. Nah. Bagaimana kalau istri sikapnya kurang pas? Misal diuji begitu, tidak ada yang bisa ngebulak-balik hati selain Allah. Ya Allah, ampuni saya, belum jadi suami yang sabar. Ampuni, belum. Begitu, terus saja mengandalkan Allah, tidak berusaha harus ngerti dong. Apa yang bisa kita membuat orang ngerti? Tidak bisa. Lelaki, jadi lelaki yang disukai Allah, itu solusi. Bukan menyelesaikan persoalan sendiri. Marah-marah, malah Allah makin gak suka ke kita. Benar? Lebih baik banyak doa. Tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Kebaikan apapun yang kita lakukan hanya bisa kalau Allah nolong. Termasuk menjauhi maksiat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Kita minta kepada Allah supaya dimudahkan berbuat kebaikan dan ditolong oleh Allah supaya menjauhi kemungkaran. Ini bicara begini nih, setan nipu terus untuk berbagai saja supaya tergelincir hati, tergelincir kata. Kalau tidak minta tolong ke Allah, bicara begini bisa jadi gudang dosa, walaupun yang dikatakannya sepertinya kebenaran, karena hati belum tentu benar, walaupun yang disampaikan ayat yang benar. Jadi bagus kalau minta tolong terus kepada Allah. Keluar dari rumah, ini keluar dari sini, yakin bakal selamat? Oh, nggak ada jaminan. Pernah di tangga masjid ini ada yang meninggal, tuh kan? Jadi nggak mau turun dari tangga ini. Kalaupun kita harus meninggal, ya nggak apa-apa. Yang penting husnul khotimah, gitu. Terus minta tolong, terus minta tolong kepada Allah. Karena kalau tidak ditolong Allah, tidak bisa kita berbuat. Begitu? Dek, sebentar ya nak. Boleh maju sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Bima dari santri program Akhlak Plus Wirausaha asal Lampung. Izin bertanya. Silahkan Bima. Kan tadi udah dikatakan bahwasannya segala sesuatu itu tidak terjadi kebetulan atau begitu saja.
melainkan sudah takdir dari Allah. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi apabila kita itu ditakdirkan oleh Allah dihadapi, diletakkan di sebuah lingkungan yang penuh didominasi dengan orang-orang yang berpenyakit hati gitu. Agar kita bisa survive di lingkungan tersebut dan syukur-syukur kita bisa bermanfaat untuk lingkungan tersebut. Mohon izin petunjuknya, Mas. Jadi begini ya, kalau bicara tentang takdir, itu ilmu yang sangat luas, dalam tiada bertepi. Tidak sesederhana pembicaraan ini. Yang kita yakini bahwa semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah, itu benar. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfud, itu benar. Dan ada lagi yang harus kita yakini, setiap keburukan yang menimpa kita, ma asobaka min hasanatin faminallah, kebaikan yang kita lakukan dari Allah, itu juga harus kita yakini. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi, keburukan yang menimpa itu dari diri kita sendiri. Jadi tidak boleh kita menimpakan keburukan dari Allah. Allah menakdirkan saya maksiat, tidak, kamu yang pengen maksiat, begitu ya. Jadi di dalam memahami takdir ini tidak sesederhana. Nah, bagaimana kalau adik ada di lingkungan yang berpenyakit hati, tahu dari mana? Jangan-jangan kita yang buruk sangka ke mereka, ya enggak? Orang-orang ini sombong, ini. Jangan-jangan kita yang penyakitan. Dia itu pelit, jangan-jangan kita yang pengen ditraktir, ya. Penyakit hati itu nampaknya dari apa? Dari perilakunya. Kalau perilakunya kurang baik, bagaimana? Kalau kita bisa menjadi jalan teman-teman jadi baik, itu bagus. Tapi kalau kita tergerus terus, ada contohnya, hijrah. Minta tolong kepada Allah terus deh. Setiap mau mengambil keputusan, istiqoroh. Jangan sampai pergi karena nafsu, tidak pergi juga karena nafsu. Harus karena Allah, ya. Ini penting sekali meluangkan waktu untuk memeriksa niat di hati. Silakan adiknya, silakan dek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Ridwan dari PDF izin bertanya. Alhamdulillah. Ridwan usia berapa? Namanya siapa? Ridwan. Loh, kenapa ditanya lihat kiri kanan? Tapi tidak apa-apa, kita tidak perlu mempermasalahkan yang bukan masalah. Ridwan usia berapa? 18 tahun. Alhamdulillah. Izin bertanya. Ada tadi berapa yang dibolehkan di sini? 3. 3. Barusan sudah 1 agak panjang, dianggap 1,5 ya. Tadi pas kajian menyampaikan kepada kita semua bahwa kita hanya bisa meluruskan niat kita semua. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara efektif untuk meluruskan niat kita? Ya, diluruskan aja ya. Jadi ilmu ikhlas itu adalah ilmu sepanjang hayat deh. Makanya setan itu tidak berdaya kepada mukhlasin, karena ilmu tertinggi ya. Dunia ini berguncang, lalu Allah menciptakan gunung sebagai pasaknya. Ada yang lebih kuat dari gunung? Ada, yaitu besi. Dengan besi gunung dipangkas. Ada yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu api. Dengan api besi lumer. Ada yang lebih kuat dari api? Ada, yaitu air. Api padam. Ada yang lebih kuat dari air? Ada, yaitu angin. Air bisa diangkat, dihempas. Ada yang lebih kuat dari angin? Ada, yaitu orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Ini perumpamaan betapa kuatnya orang yang ikhlas itu. Perkasa, makhluk paling hebat tuh.
Nah, perjalanannya panjang karena ria itu senantiasa bisikan utama dari setan dalam merusak amal kita. Latihannya 5 aja, Dek. 1, latihan untuk tidak harus diketahui orang amal kita. Latihan memperbanyak amalan rahasia, sembunyi-sembunyi beramal, terutama amalan sunnah. Bolehkah ketahuan orang? Boleh, kalau niatnya menjadi contoh, memotivasi, menginspirasi supaya orang tidak suudzon, boleh. Terutama yang disunahkan diperlihatkan adalah amalan fardu. Yang kedua, ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak? Kalau ada orang kita jadi semangat, tidak ada orang tidak semangat, berarti karena orang. Dilatih, ada orang, tidak ada orang, semangat saja terus melakukan yang terbaik. Kalau kita menjauhi maksiat, malu nih buka HP di depan orang. Kalau lagi sendirian, dia lancar buka HP, berarti itu masih belum. Orang yang benar-benar ikhlas itu, dia tidak maksiat di depan orang, juga dalam kesendirian dia tidak maksiat. 3, latihan ikhlas itu, orang yang kurang ikhlas itu biasanya dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Kalau mau latihan jadi orang ikhlas, udah nggak usah ribet dengan penilaian orang. Dipuji, tidak dipuji, dicaci, anteng aja. Karena Tuhan kita bukan mulut orang. Jadi kalau kita dipuji semangat, nggak ada yang muji, nggak semangat. Kemudian dicaci, patah semangat. Misal mau ada tamu kunjungan, bagian baca Quran sebagai qori, menjelang mau baca Quran, ternyata tamunya ini juga bawa santrinya mau baca Quran. Jadi sudah latihan 1 minggu, 1 pekan mau ngaji, tiba-tiba enggak jadi. Kalau kecewa dan sakit hati, berarti memang lebih sibuk dengan penilaian orang. Tapi saya sudah latihan seminggu, kalau niatnya ikhlas, seminggu dicatat jadi amal. Tidak jadi tampil, perlindungan dari Allah. Siapa tahu pas tampil enggak ikhlas, karena lebih ingin dipuji, tahsinnya sempurna, suaranya merdu, hafalannya panjang, enggak jadi tampil, bahkan boleh jadi itu disyukuri. 4, jangan ingin diperlakukan spesial karena amal-amal kita. Tidak usah kita ingin orang lain memperlakukan kita spesial. Cik atau Bu, dimurahin, kurangin harganya. Saya kan sudah hafal 5 juz. Apa kaitan beli oncom dengan hafalan Quran? Jangan karena kita merasa ini ingin diperlakukan spesial, ingin diberi tempat yang spesial. Toh ada yang memberi penghormatan kepada kita, ya itu udah ujian dari Allah. Tapi tidak usah. Saudara sudah tahu belum siapa saya? Misal ada yang ngomong gitu, terus oleh Allah dibuka aibnya, hancur. Yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Lakukan, lupakan. Dah, anteng saja. Secara teori gampang disampaikan, tapi perjuangannya sepanjang hayat. Dan minta kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu minta tuh, itu doa ikhlas itu ya, supaya tidak syirik dengan apa yang kita tahu dan yang tidak kita tahu. Terakhir, selesai ya. Ibu-ibu tidak ada yang nanyakan? Terima kasih ya. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat, bagaimana caranya kita supaya iman kita makin hari makin tambah baik, bahkan ajeg seperti AA bilang ya. Karena pada kenyataannya
turun naik, itu saja. Assalamualaikum. Kalau pertemuan seperti ini apa yang Ibu rasakan? Tentu lebih meningkat. Lebih meningkat. Ya. Nah, jadi dengan nambahnya ilmu bisa nambah iman gitu Bu? Iya, insya Allah. Satu, itu caranya. Tambah ilmu terus. Terutama tentang keyakinan kepada Allah dan amal yang disukai Allah. Kalau lingkungannya di masjid begini, rasanya Ibu nambah iman atau turun iman Bu? Nambah tentunya. Nah, itu yang kedua. Ibu harus rajin di masjid atau lingkungan majelis ilmu seperti ini. Kalau kumpul dengan orang-orang yang seperti ini di masjid ini, nambah iman atau ngerusak iman Bu? Menambah. Menambah. Itu dia yang ketiga. Ibu harus jaga pergaulan, jangan sampai salah teman. Tidak usah banyak teman, tidak apa-apa. Karena ada yang mengatakan kita harus banyak teman. Benar, banyak teman, tetapi teman karib tidak usah banyak. Teman yang suka ngobrol, curhat dan sebagainya itu harus hati-hati. Saya dengar ceramah dari Ustadz Herman, kalau kita curhat dengan orang, yang dicurhatin juga kalau belum kuat ilmu dan imannya, saya teh banyak masalah Bu, apalagi saya gitu. Kepala saya sering pusing. Ibu mah untung cuman kepala, saya kepala, pundak, lutut, kaki. Curhat ke orang yang dicurhatin malah lebih punya kesempatan pamer penderitaannya. Atau katanya sing sabar ya Bu. Tapi kalau curhat ke Allah, lalu Allah memerintahkan kita sabar, jadi sabar kita. Kalau tahajud nambah iman tidak kira-kira Bu? Iya, menambah. Berarti Ibu nggak boleh lepas tahajud, tambah terus tahajudnya. Tahajud itu salah satu penambah iman. Begini hadirin, kalau kita senang amalan fardu, kalau ingin cepat nambah iman, perbanyak amalan sunnahnya. Rawatib, tahajud. Bu, kalau banyak ngobrol nambah iman atau bisa ngurangin iman Bu? Mengurangi. Jangan banyak ngobrol. Saya senang Ibu bertanya dan Ibu menjawab ya. Jangan banyak ngobrol. Ngobrol tuh boros sekali Bu. Kecuali perkataan yang baik. Falyakul khairon aul. Oh yasmat. Hati-hati Bu, kalau ngobrol itu cenderungnya jadi dosa. Ada ria, ada ditambah-tambah, ada pamer, ada ujub, ada merendahkan orang, ada bohong, ada fitnah, ada gibah. Tidak aman. Bagi orang yang ingin imannya kuat, kurangi bicara seminimal mungkin. Kalau zikir, kira-kira nambah iman, mengurangi iman Bu? Menambah. Udah zikir weh Ibu aja nama. Terima kasih ya Bu atas semua jawabannya. Saya jadi enggak, sering kali datang malas. Jangan malas. Ibu harus jelas dulu, Ibu teh mau apa? Mau nambah iman, mau rusak iman? Mau menambah iman. Ibu ingin bahagia atau tidak? Bahagia itu cuma dua kuncinya Bu, iman dan amal soleh. Kalau kita tidak serius meningkatkan iman, berarti kita tidak akan bahagia dalam hidup ini. Jadi kalau udah tujuan Ibu, saya pengen bahagia, bahagia itu dengan iman dan amal soleh, maka kesibukan saya harus nambah iman, dan saya jauhi yang merusak iman, dan kesibukan saya jadi amal soleh, tidak amal salah. Sederhana hidup mah Bu, cari ilmunya, gimana iman menguat, amalkan, dah gitu aja, gak usah risau tentang dunia, tidak kemana-mana. Kalau kita ikhlas belajar, ikhlas mengamalkan, dan sungguh-sungguh, Allah tahu yang kita lakukan. Allah janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya.
Kita sejengkal, Allah sedepa. Kita sedepa, Allah sehasta. Kita jalan ke arah Allah, Allah seakan berlari memburu kita. Masya Allah. Tidak sulit Bu dekat dengan Allah. Yang sulit itu dekat dengan orang. Kenapa tidak sulit dekat dengan Allah? Karena Allahnya maha dekat. Dan Allah suka kita mendekat kepadanya. Sayangnya, yang Ibu katakan tadi, malas itulah. Jadi gini, orang bodoh bisa sukses? Bisa. Dengan izin Allah. Orang miskin bisa sukses? Bisa. Dengan izin Allah. Orang, ini mah orang kampung, orang udik bisa sukses? Bisa. Yang tidak bisa sukses tuh orang malas. Pulen itu Bu kalau di dalam makanan tuh. Ya. Jelas Bu? Iya. Doa, Ibu udah tahu doa minta supaya tidak malas? Belum. Allahumma paksakan diri. Allah bukan itu pun semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Minta dilindungi dari cemas dan sedih, dari lemah dan malas, dari sifat pengecut dan bukhl, dari jeratan hutang dan kezaliman orang-orang. Minta ya. Sudah lewat 6 menit. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan Ibu yang lengkap dengan jawabannya ya. Begitu kalau nanya teh hadirin, jadi kami dapat ilmu. Makasih ya Bu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha mendengar, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Ya Allah, ampuni sekira ada terucap ilmu yang tidak manfaat. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak membawa manfaat. Hujamkan pada diri kami hanya yang bermanfaat, yang menambah yakin kami padamu, yang mendekatkan diri ini padamu, yang menjadi amal-amal yang Engkau ridhoi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, ampuni semua dosa dan maksiat kami, sebanyak apapun dosa yang kami lakukan, yang sengaja, yang tidak sengaja, maksiat yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang berulang-ulang. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang terpelihara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini menjadi ahlul yakin, menjadi hamba yang benar-benar tidak ada keraguan. Jadikan setiap saat yang kami lalui seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah, hanya di jalan-Mu, hanya karenamu. Bimbing kami ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Tolonglah kami agar hati ini selalu ingat kepadamu, senantiasa bersyukur, dan jadikan sepanjang waktu ini mengabdi dengan benar kepadamu. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah, ampuni semua dosa kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Muliakan fid dunya wal akhirat.
Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolonglah saudara-saudara kami ya Rabb di Palestina, di Uighur ya Karim. Engkau menyaksikan segalanya, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kuatkan, sempurnakan iman saudara-saudara kami ya Allah. Jadikan setiap perjuangannya benar-benar Engkau ridhoi ya Allah. Lindungi dari kejahatan, bebaskan dari segala penjajahan, cukupi dari segala kekurangan. Jadikan setiap yang wafat Engkau jamu jadi syuhada ya Allah. Jadikan perjuangan saudara-saudara kami menjadi bukti indahnya orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.